Halo teman-teman, untuk kali ini saya akan bagikan video mengenai prediksi soal matematika penilaian akhir semester ganjil tahun 2023. Simak videonya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Halo teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai prediksi soal PAS penilaian akhir semester Mapel Matematika semester ganjil 2023, khususnya buat kelas 7. Adapun yang saya bahas yaitu soal isi. Soal isi nanti terdapat 5 soal. Langsung saja kita masuk ke nomor 1. Indikator kisi-kisinya diberikan garis bilangan. Peserta didik menyatakan operasi penjumlahan. Contoh soal. Pada garis bilangan di bawah menyatakan operasi penjumlahan adalah untuk menyelesaikan garis bilangan ini, kita harus mengetahui konsep dari garis bilangan terlebih dahulu. Apabila tanda panah arahnya ke kanan, beri tandanya adalah positif. Apabila tanda panahnya arah ke kiri, beri tanda negatif. Kemudian selain itu, menghitung angkanya atau garisnya itu dari 0 dulu. Yang hitung dari 0 dulu, baru setelah dari 0 bisa setelahnya. Dari 0 dihitung dulu, setelah itu baru setelahnya. Kita lihat, kita mulai menghitung dari angka 0. Jadi angka 0 ini atau panah yang paling bawah itu didahulukan terlebih dahulu. Jadi mulai membacanya itu dari arah panah yang dimulai angka 0. Nah, ini yang dimulai angka 0 ya. Kita lihat, ini 0-nya sampai angka berapa? Oh, 0, 1, 2, 3. Ternyata berhenti di angka 3. Nah, 1, 2, 3. Berhenti di angka 3. Ketika berhenti di angka 3, kita lihat sesuai dengan keterangannya. Kalau panah arahnya ke kanan, beri tanda positif. Oh ya, ini arah panahnya ke kanan, beri tanda positif. Terus angkanya berapa loncatan tadi? Oh, loncatannya ada 1, 2, 3, berarti ada 3 loncatan. Kita kasih tanda plus 3. Kemudian lanjut, kita perhatikan tanda panah yang selanjutnya, yang di atasnya. Oke, sini berarti ya. Nah, sini sampai angka negatif 6. Oke, kita hitung dulu. Dari 3 sampai negatif 6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 loncatan. Nah, kalau 9 loncatan, jadi nanti ditulis angkanya 9. Tapi kita lihat dulu arah panahnya kemana. Arah panahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Oh, ternyata arah tanda panahnya ke kiri. Sesuai dengan tips untuk mengerjakan garis bilangan, kalau ke kiri tandanya adalah negatif. Negatif berapa tadi setelah dihitung? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 berarti negatif 9. Nah, bentuk operasi penjumlahan yang ditanyakan, kita tulis aja plus 3. Kemudian setelah plus 3 apa nih? Minus 9. Nah, sama dengan, kita perhatikan, kalau ada tanda plus di depan, itu berarti bisa kita hilangkan, ya. Tapi kalau tanda yang paling depan ini negatif, berarti tidak bisa kita hilangkan. Berarti nilai plus 3 min 9 itu sama aja 3
dikurangi 9. 3 kurangi 9 berapa? Kita punya uang 3, hutangnya kita 9, berarti masih punya hutang berapa? Masih punya hutang 6. Kalau masih punya hutang berarti negatif. Clear ya untuk contoh soal 1A. Lanjut kita masuk ke contoh soal 1B. Kita perhatikan, kita fokus ke angka 0 dulu. Jadi kita ngitungnya mulai dari angka 0. Angka 0 ini arahnya kemana? Oh, angka 0 ini arahnya ke kiri. Kalau ke kiri, sesuai keterangannya, kalau tanda panah arah ke kiri, beri tanda negatif. Beri tanda negatif. Nah, 0 sampai negatif 6. Oke, kita cari dulu angkanya berapa dengan meloncat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Oke, berarti negatif 6. Selanjutnya, arah panah yang atasnya. Arah panah atasnya berarti ini ya. Kita perhatikan ada berapa angka. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4, ada 4 loncatan. Terus diperhatikan arah panahnya kemana? Oh, arah panahnya ke kanan. Kalau ke kanan, beri tandanya adalah positif. Positif berapa tadi? 1, 2, 3, 4, berarti positif 4. Nah, sehingga untuk operasi penjumlahannya, negatif 6, kita tulis dulu. Terus ini apa? Ini ada angka berapa? Plus 4. Oke, berarti ditulis plus 4. Kalau negatif 6-nya di depan, itu berarti tandanya tidak bisa kita hilangkan. Berarti langsung aja kita kerjakan. Hutangnya kita 6, uangnya kita 4. Berarti masih punya hutang berapa? Masih punya hutang 2. Berarti negatif 2. Oke, clear ya untuk soal nomor 1. Jadi ada 2 contoh, 1A dan 1B. Jadi sebenarnya dari hasil jawaban yang udah kita kerjakan ini dan hasil pekerjaan ini pasti sudah sesuai dengan tanda arah garis bilangan terakhir atau yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua, berarti yang terakhir ini. Itu arahnya mana? Ke negatif 6. Berarti kalau sama, berarti benar ya. Kemudian yang kedua juga sama. Tanda arah garis bilangan yang terakhir. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua adalah yang terakhir. Yang kedua arahnya kemana? Ke angka negatif 2. Oke, angka negatif 2 kita lingkari. Ternyata benar, sama negatif 2 dan negatif 2. Jadi, untuk jawaban yang sudah kita kerjakan dengan menghitung, itu pasti jawabannya tepat sesuai dengan garis bilangannya. Lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, lingkup materinya memahami pembagian bilangan bulat. Indikatornya diberikan permasalahan dalam bentuk cerita, peserta didik menentukan keadaan berlalu. Contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin negatif 4 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan suhunya, naik 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Berapakah suhu daging setelah 10 menit dikeluarkan dari lemari pendingin? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari kenaikan suhu terlebih dahulu. Kenaikan suhu. Kenaikan suhu kita dapatkan dari setelah 10 menit dibagi dengan 2 menit yang dari dikeluarkan dikalikan suhunya yang naik 3 derajat Celcius. Kita dapatkan 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 3 berarti 15 derajat Celcius.
Setelah kita ketemu kenaikan suhu, langkah selanjutnya kita mencari suhu daging sekarang. Nah, ini adalah yang kita tanyakan. Berarti suhu mula-mula, yang pendingin ini mula-mula, min 4 derajat Celcius, ditambahkan kenaikan suhu setelah dikeluarkan dari lemari pendingin. Oke, berarti 15 derajat Celcius. Min 4 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius. Negatif itu berarti hutangnya kita. Positif berarti uangnya kita. Hutangnya kita negatif 4, uangnya kita 15. Berarti masih positif ya. Positif berapa? Berarti positif 11 derajat Celcius. Jadi kita ketahui berapakah suhu daging setelah 10 menit dikeluarkan dari lemari pendingin? Suhunya adalah 11 derajat Celcius. Lanjut contoh soal nomor 2B. Tadi kan baru 2A ya. Nah, terus 2 aja. Lanjut ke contoh soal nomor 2B. Pak Bagas memiliki 36 lembar kertas warna. Semua kertas warna dibagikan kepada ketiga anaknya. Sama banyak. Setiap anak menerima berapa lembar kertas warna? Jadi intinya adalah setiap anak itu menerima berapa lembar kertas warna. Oke, berarti kita ketahui tadi apa? Banyak kertas. Banyak kertas. Jumlahnya berapa banyak kertas? Itu adalah 36 lembar. Kita tulis 36 lembar. Kemudian yang kita ketahui apa lagi? Banyak anak. Oke, ternyata untuk Pak Bagas itu mempunyai 3 anak. Berarti banyak anak. Kita tulis. Ada berapa tadi? Ada 3 orang, 3 anak. Yang ditanyakan, setiap anak menerima berapa lembar kertas warna? Nah, setiap anak menerima berapa lembar kertas warna? Jadi caranya adalah tinggal selesaikan aja. 36 dibagi dengan 3. Ya. Kertasnya ada 36, anaknya ada 3. Berarti tinggal 36 dibagi 3. Hasilnya 36 bagi 3 berapa? 12. Nah, jadi setiap anak menerima 12 lembar. Clear ya untuk contoh soal nomor 2 A dan B. Lanjut soal nomor 3. Indikator kisi-kisinya adalah diberikan soal cerita, anak menentukan FPB ya. Faktor persatuan terbesar. Contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya ada 2, 3A dan nanti 3B. Kita selesaikan untuk 3A dulu. Seorang ayah ingin membelikan beberapa barang untuk anak-anaknya. Sedemikian hingga bagian setiap anak sama. Ayah membeli 9 buku tulis, 6 pulpen, dan 12 bungkus makanan ringan. Berapakah banyaknya anak ayah? Nah, ini berarti soal mengenai FPB. Untuk menyelesaikan soal FPB, itu ada tipsnya, yaitu tips pertama, pilihlah faktor-faktor prima yang sama dan pangkatnya paling kecil atau terendah. Setelah kita pilih faktor prima yang sama dan paling kecil, pangkatnya paling kecil, kemudian tinggal kita kalikan. Nah, itu untuk tips mengerjakan FPB. Oke ya, kita perhatikan dulu. Untuk angkanya udah kelihatan ya. Ada 9, ada 6, ada 12. 9 buku tulis, 6 pulpen, dan 12 bungkus makanan ringan. Nah, oke, berarti kita pakai pohon faktor 9. Itu berarti 3 sama 3. Kemudian ada 6. 6 itu berarti berapa? 2 kalikan 3.
dan 12 bagi 3, jadi dapatnya adalah 4 berarti 2 kali 2. Ini bisa kita jabarkan, ini 3 kali 3, nah, ini adalah 2 kali 3, ini adalah 2 pangkat 2 dikalikan di 3. FPB tadi apa tipsnya? Pilihlah faktor-faktor prima yang sama dulu. Setelah itu harus pangkatnya terkecil, baru dikalikan. Oke, yang sama ketiganya mana? Ada 3, berarti 3 termasuk. Kita lihat lagi, ini ada 2, ini tidak ada 2, berarti cuma angka 3 yang termasuk FPB. Oke, berarti FPB-nya cuma angka 3. Karena yang sama cuma angka 3, angka 2-nya tidak sama, yang satu tidak punya, yang keduanya punya, berarti tidak termasuk FPB. Kalau FPB itu faktor ketiganya harus sama, kemudian ambil yang paling kecil. Lanjut, contoh soal nomor 3B. Pak Ali membeli buku sebanyak 36 buah dan pensil 54 buah. Bukunya 36 buah, pensilnya 54 buah. Akan dibagikan kepada beberapa anak dengan bagian setiap anaknya sama. Berapakah banyak anak maksimal yang menerima bagian yang sama tersebut? Nah, ini adalah soal yang identik, yaitu mengenai FPB. Kalau ada kata-kata bagian setiap anak sama, itu biasanya adalah FPB, faktor persatuan terbesar. Oke, kita berarti mencari FPB dari persoalan permasalahan ini ya. Bukunya sebanyak 36 buah, pensilnya sebanyak 54 buah. Berarti kita cari poin faktornya dulu. 36 berarti bisa kita bagi 2, dapatnya 18. Kita bagi 2 lagi, dapatnya 9. 9 berarti 3 sama 3. Jadi untuk faktorisasinya berapa? Ada 2, ada 3. Berarti 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Lanjut, 54 buah pensil, berarti 54. 54 itu dibagi dengan 2. Dibagi dengan yang 54, pohon faktor dari 54. 54 kita bagi 2 dulu. Dapatnya adalah 27. Kemudian 27 dibagi dengan 3, dapatnya 9. 9 dibagi dengan 3, dapatnya 3. Berarti untuk faktorisasi dari 54 itu 2, 3 pangkat 3, nah udah ya, 2 sama 3 pangkat 3, 2 dikalikan 3 pangkat 3. Oke, tadi atau sebelumnya kita sudah membahas untuk FPB, yaitu diambil persekutuan yang sama. Jadi kalau 2 sama 2, 3 sama 3, dan faktorisasinya atau pangkatnya itu harus terendah atau paling kecil. Jadi FPB itu pada intinya mencari pangkat yang sama. Kalau 2 sama 2, 3 dengan 3, dan diambil pangkat yang paling rendah, yang paling kecil. Baru setelah itu dikalikan. Jadi yang sama yang mana? Berarti yang sama 2, ini sama 2. Oke, antara 2 dan 2 berarti ini 2 pangkat 2, ini 2. Kalau karena FPB itu diambil pangkat yang terkecil, berarti diambil ada 2. Ini ada 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, berarti diambil 2. Dikalikan yang sama lagi. Oh, ternyata ada 3 yang sama. Angka 3 berarti sama. Ada angka 3 yang sama. Nah, ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 3. Berarti yang diambil adalah yang pangkatnya paling rendah.
berarti 3 pangkat 2 berarti sama dengan 2 kali 3 kali 3 berarti 9 berarti 18. Sehingga banyaknya anak maksimal yang menerima bagian sejumlah 18. Clear ya untuk contoh soal nomor 3B. Lanjut soal nomor 4. Indikator kisi-kisinya diberikan permasalahan sehari-hari PLSP, peserta didik menentukan hasil hitungan PLSP. Contoh soal 4A. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 45. Tentukan bilangan-bilangan tersebut. Oke. Langkah yang pertama, kita misalkan dulu. Ini ada 3 bilangan ganjil ya. Berarti kita harus menyebutkan 3 bilangan ganjil. Misalkan bilangan ganjil 1. Nah, 3 kan. Ini bilangan ganjil 1. Kita misalkan X. Nah, bilangan ganjil 2. Kita misalkannya adalah X plus 2. Kemudian bilangan ganjil 3. Berarti X plus 4. Kenapa bilangan ganjil 1 kita misalkan X? X kan nilainya sama dengan 1X. Nah, 1X itu kan ganjil. Berarti kita misalkan X. Kenapa bilangan ganjil 2 kita misalkan X plus 2? X itu kan nilainya 1X. Jadi 1X tambah 2 itu kan 3. Berarti ini permisalan bilangan ganjil yang kedua. Kemudian kenapa bilangan ganjil ketiga kita permisalannya adalah X plus 4. X kan nilainya sama dengan 1X. 1 tambah 4 itu 5. 5 itu adalah bilangan ganjil. 1 itu bilangan ganjil, 3 itu bilangan ganjil, 5 itu bilangan ganjil. Kemudian kita lihat, kita udah lengkap ya, 3 bilangan ganjil 1, bilangan ganjil 2, bilangan ganjil 3. Jumlah ketiga bilangan ganjil adalah 45. Kita tulis jumlah 3 bilangan ganjil sama dengan 45. Oke, ada kata-kata jumlah berarti harus dijumlahkan. Bilangan ganjil 1 berarti X, bilangan ganjil 2 berarti X plus 2, bilangan ganjil 3 berarti X plus 4 sama dengan 45. Yang ada X-nya kita jadikan 1, X, 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 X tambah X berarti jadinya 3X. 2 tambah 4 adalah 6 sama dengan 45. Kita butuhnya nilai X berarti yang 6-nya dipindah ruas ke kanan. 3X sama dengan 6-nya pindah ruas ke kanan berarti 45 yang awalnya penjumlahan jadinya pengurangan. 3X sama dengan 39. Kita butuhnya nilai X berarti harus kita sederhanakan. Kiri dibagi 3 berarti kanan juga harus dibagi 3. Ini hilang, tinggal X 39 bagi 3 dapatnya adalah 13. Nah. Kemudian tinggal kita substitusikan aja nilai 13 ini ke dalam persamaan. Ini ada X bersama ini. Ini ada X plus 2, ini ada X plus 4. Ya. Kita substitusikan ke permisalan biar ketemu nilai bilangan ganjil, bilangan ganjil 1 biar ketemu bilangan ganjil kedua, dan biar ketemu bilangan ganjil ketiga. X-nya berarti X-nya ini adalah 13. Oke, bilangan 1 13. Bilangan ganjil 2 berarti 13 plus 2 berarti 15. Bilangan ganjil ketiga X plus 4 berarti 13 plus 4 berarti 17.
Jadi bilangan ganjil 1 sama dengan 13, bilangan ganjil 2 sama dengan 15, bilangan ganjil 3 sama dengan 17. Nah, lanjut contoh soal nomor 4B. Putri membeli kue untuk lebaran. Harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Jadi harganya kaleng kue nastar itu lebih murah dibandingkan 1 kaleng kue keju. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju 480.000. Uang yang harus dibayarkan Putri untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah, nah, ini sama ya, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan kue nastar sebagai X. Kemudian selain kue nastar ada apa? Kue keju. Kue nastar yang ini ya. Ini nastar. Kemudian kue keju. Nah, jadi ada 2 variabel, kue nastar dan kue keju. Jadi kita misalkan kue nastarnya X, kue kejunya adalah Y. Nah, dari sini kita bisa lihat persamaan yang satu atau model matematikanya. Model matematika dari yang pertama. Itu ada pernyataan harga 1 kaleng ya. Harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Itu pernyataan pertama. Kita tulis saja biar nggak bingung. Harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Nah, tinggal pernyataannya berarti kaleng kue nastar ini dimisalkan apa? X. Berarti X sama dengan apa? 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Kue keju jadi dimisalkan apa? Y. Berarti X sama dengan 2Y. Ini adalah persamaan 1. Lanjut sekarang persamaan 2. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju adalah 480.000. Ini adalah pernyataan yang kedua. Kita tulis biar enggak kesulitan. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju 480.000. Nah, berarti persamaannya apa? 3 kaleng kue nastar. Oke, nastarnya dimisalkan apa? X. Berarti jadinya adalah 3X plus 2 kaleng kue keju. Kue keju dimisalkan apa? Y. Ada 2 berarti 2Y. Terus sama dengan harganya berapa itu? 480.000. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, langkah selanjutnya kita lihat yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju. Ini yang ditanyakan. Oke, yang ditanyakan itu 2 kaleng kue nastar. Berarti
Kue nastar dimisalkan apa? X, berarti 2 kaleng kue nastar berarti 2X plus 3 kaleng kue keju. Kue keju jadi dimisalkan apa? Y, berarti 2X plus 3Y. Ini adalah yang ditanyakan. Ya. Langkah selanjutnya kita harus mencari satu kue nastar dulu dan satu kue keju dulu. Jadi X dan Y-nya kita cari dulu. Dengan cara apa? Dengan cara metode substitusi. Oke. Berarti persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 apa nih? Berarti 3X plus 2Y sama dengan 480.000. X-nya diganti 2Y. Oke, 3 diganti 2Y plus 2Y sama dengan 480.000. 3 kali 2Y berarti 6Y plus 2Y sama dengan 480.000. Nah, 6Y tambah 2Y berarti 8Y sama dengan 480.000. Selanjutnya kita butuhnya Y, berarti sama-sama dibagi 8, ini juga dibagi 8, biar 8-nya hilang, berarti tinggal Y sama dengan ya 480.000 dibagi 8, itu hasilnya adalah 60.000. Nah, kita baru ketemu harga satu kue keju. Nah, berarti butuh satu kue nastar. Sekarang Y sama dengan 60.000, kita substitusikan. Nah, substitusikan ke persamaan 1. Ya. Sama 1 apa? X sama dengan 2Y. Berarti X sama dengan 2 kali 60.000. Nah, berarti X-nya adalah 120.000. Nah, kita udah ketemu nilai atau harga satu kue keju itu adalah 6.000 dan satu kue nastar itu harganya 120.000. Yang ditanyakan adalah 2 kaleng kue nastar plus 3 kaleng kue keju. Nah, yang ditanyakan 2X plus 3Y. Tinggal kita substitusikan. 2X-nya berapa? X-nya adalah 120.000. Ditambah 3, Y-nya berapa? 60.000. Nah, 2 kali 120.000 hasilnya adalah 240.000. 3 kali 60.000 hasilnya adalah 180.000. 240.000 ditambah 180.000 hasilnya adalah 420.000. Jadi harga atau uang yang harus dibayarkan Putri dua kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah 420.000. Oke, clear ya untuk soal nomor 4. Jadi saya berikan contohnya ada 2. Tadi 4A sudah, ini 4B. Lanjut soal nomor 5. Indikator kisi-kisinya diberikan permasalahan dalam bentuk cerita, kebutuhan bahan bakar, dan jarak tempuh. Peserta didik menentukan perbandingan senilai. Contoh soal. Tabel berikut menunjukkan hubungan perbandingan senilai
antara banyak bahan bakar yang digunakan dan jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil dalam suatu perjalanan. Bahan bakar 2 liter, jarak tempuhnya adalah 116. 3 liter, jarak tempuhnya adalah 174. 4 liter, jarak tempuhnya 232 km. Yang ditanyakan, tentukan bentuk persamaan perbandingan tersebut. Yang kedua, tentukan banyak bahan bakar yang dibutuhkan jika jarak yang ditempuh 377 km. Oke, langsung kita selesaikan soal nomor 5. Tentukan bentuk persamaan perbandingan tersebut. Tulis persamaan perbandingan. Oke, ini ada kata-kata tabelnya adalah berupa perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai berarti sejajar atau sama. Ya, inti tipsnya adalah di situ. Berarti untuk perbandingannya gimana? Tinggal aja. Kan 2 liter jarak tempuhnya 116, 3 liter jarak tempuhnya 174, 4 liter jarak tempuhnya 232. Tinggal kita bandingkan, karena perbandingan senilai berarti sejajar. Jadi 2 per 116 sama dengan, karena sejajar ya, 3 per 174 sama dengan 4 per 232. Nah, ini adalah persamaan perbandingan dari bahan bakar ke jarak tempuh. Karena perbandingan senilai berarti sejajar, tinggal kita bandingkan saja. Nah, nilainya antara 2 per 116 itu sama dengan 3 per 174 itu sama dengan 4 per 232. Lanjut soal nomor 5B. Tentukan banyak bahan bakar yang dibutuhkan jika jarak yang ditempuh 377 km. Oke, ketika jaraknya 377 km, bahan bakarnya berapa? Tanya kayak gitu kan. Berarti kita ambil salah satu persamaan. Kita ambil yang 2 per 116, yang terkecil aja. Ya. Oke, berarti ini bahan bakar. Ini jarak tempuh. Bahan bakarnya tadi berapa? Kalau bahan bakarnya 2 itu 116. Berarti kalau 377 itu berapa kan? Nah, bahan bakarnya kalau 2 liter itu jarak tempuhnya 116. Kalau 377 km berarti bahan bakarnya membutuhkan berapa? Nah, karena perbandingan senilai berarti tinggal 2 per X sama dengan 116 per 377. Kita kalikan silang. X sebelah kiri ya. Kita kalikan 2 kalikan 377. Oke. X dikalikan 116 sama dengan 2 dikalikan 377. Ini titik ini sebagai kali ya. Berarti 116x sama dengan 754. Nah, sederhanakan di sini. Kita berarti mencari nilai x-nya. Nah, berarti ini harus dibagi 116 biar jadi x. Ini bagi 116. Kalau kiri dibagi 116 berarti kanan juga dibagi 116. Kenapa dibagi 116? Biar nilai x-nya, biar nilai 116x-nya tinggal x saja. Jadi x sama dengan 754 bagi 116. Oh, ternyata ketemu 6,5 liter. Kebetulan ini nilainya berupa desimal ya. Nah, clear ya untuk soal nomor 5. Jadi kalau perbandingan senilai pada intinya itu sebanding. Jadi sejajar, tinggal dipersaja. 2 per X sama dengan 116 per 377.
Setelah itu tinggal kita kalikan silang, X kalikan 116, jadinya adalah 116X. 2 kalikan 377, hasilnya 754. Kemudian karena kita butuh nilai X, berarti kita harus sederhanakan. Ini ada 116, biar hilang harus dibagi dengan 116. Kalau kiri dibagi 116, berarti kanan juga dibagi 116. Nah, 116 dibagi 116 berarti hilang habis, tinggal X ditulis X. 754 dibagi 116 ketemunya adalah 6,5 liter. Nah, jadi untuk jarak tempuhnya 377 itu membutuhkan 6,5 liter. Nah, berarti ini ya 6,5. Oke, clear ya untuk soal nomor 5. Oke, kita sudah selesai ya membahas prediksi soal PAS IC Matematika semester ganjil 2023. Saya harapkan teman-teman juga tetap berlatih latihan soal yang lainnya dari referensi Bapak Ibu Guru. Semoga teman-teman dilancarkan dan dimudahkan ujiannya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Semangat!